sangat mulia ini, yaitu majlis talabul ilmu. Dan malam hari ini kita masih pada kitab Syarhu Kashfi Asy-Syubhat. Syarhu Kashfi Asy-Syubhat. Kitab Sarah Kashfu Asy-Syubhat. Karya Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah beliau mengatakan, wa innamal khawfu 'ala al-muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silah. Laqad manallahu 'azza wa jalla 'alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa innamal khawfu 'alal muwahhidi, sungguhnya ketakutan itu hanya ada pada ahli tauhid yang ia berjalan di jalan Allah, wa laysa ma'ahu silah, tetapi dia tidak memiliki senjata. Maka inilah ahli tauhid yang akan takut, enggak punya ilmu, tidak punya ilmu, sehingga ketemu ahli batil ketakutan, diberikan syubhat juga apa? Ketakutan. Ya. Waqad manallahu azza wa jalla, dan sungguh Allah azza wa jalla telah memberikan kepada kita bi kitabihi alladzi ja'alahu tibyanan likulli syai', dengan kitabnya yang Allah azza wa jalla telah menjadikannya sebagai tibyan, penjelas, likulli syai', untuk segala sesuatu, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmatan, dan rahmat, wa busyra, dan kabar gembira, lil muslimin, bagi kaum muslimin. Ya. Jadi jamaah sekalian, kita tidak boleh kemudian lupa Allah sudah memberikan senjata kepada kita berupa ilmu Quran. Ya, maka jamaah, kalau kita tidak mau mengkaji, makanya terjadi kita ketakutan nantinya jamaah. Padahal Quran itu telah menjelaskan segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu umum, semua sudah dijelaskan, baik secara global ataupun secara terperinci nanti ya di hadis Nabi, ya, atau mungkin di penjelasan yang lainnya. Tapi Quran sudah menggambarkan, tinggal jamaah kita mau mengkaji atau tidak, itu saja. Ya, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Ibnu Utsaimin, ay annal khauf min a'da'il anbiya'i innama huwa al-wahid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silah. Bahwasanya ketakutan dari musuh-musuh para nabi, hanya rasa takut dari musuh-musuh para nabi, sungguhnya hal itu akan ada pada al-muwahhid, ahli tauhid, yang berjalan di jalan Allah azza wa jalla, dan dia tidak membawa senjata, tidak membawa ilmu. Li'annahu laysa lahu ilmun yatasallah bihi, karena dia tidak punya ilmu. Ya. Fayakhsha, sehingga dia pun takut, yujadiluhu ahadun min haula'il musyrikin, takut ketika akan didebat oleh salah seorang dari kalangan orang-orang musyrik, ketakutan. Fatadi'u hujjatuhu fayahmi, sehingga hujjah yang dimiliki hilang, blank, ya, sehingga ia pun celaka, binasa. Fala budda an yakun 'indal insani ilmun yadfa'u bihi asy-syubhat wa yufhimu bihi al-khasma atau kama qala. Oleh itu harus bagi setiap manusia
bagi setiap kita untuk memiliki ilmu yang bisa dijadikan apa? Ya, senjata ya untuk mengkanter ya, untuk membantah syubhat-syubhat. Ya. Dan untuk membatalkan apa? Atau melawan musuh-musuh. Itu penting. Harus punya ilmu. Syekh Mukbil itu ketika beliau belajar di Madinah kalau nggak salah, maka di antara bekal yang beliau dalami sebelum pulang ke kampungnya ke Yaman, maka di antara bekal yang beliau istilahnya benar-benar dalami itu syubhat-syubhat yang terkait dengan masyarakat di Yaman. Jadi itu dipelajari. Dan ini juga nasihat beliau kalau dia salah. Contoh gini, di kampung kita itu di situ banyak mempelajari praktek dukun. Maka ketika kita ingin pulang, pelajari tentang bantahan-bantahan apa dukun, sesatnya praktek klinik-klinik. Minimalnya kita tahu dalinya, 1 dalil 2 dalil untuk membantah mereka. Itu penting. Kalau nggak punya ya repot ya. Mereka menyampaikan ini kita nggak paham. Tapi minimalnya kita tahu ya dalilnya untuk apa? Membantah mereka. Artinya apa? Kebiasaan buruk di tengah-tengah masyarakat kita itu apa? Kalau mereka misalkan syubhatnya politik, ya kita pelajari tentang apa? Ya, politik. Ya. Penyimbangan seperti apa, kemudian bantahan seperti apa, itu dipelajari. Jangan sampai kemudian kita pulang ternyata ya, tidak bisa membantah sama sekali, bahkan kita ketakutan. Jangan-jangan kena syubhat mereka. Tapi jangan sampai, jangan sampai. Ini masalahnya. Saya mengatakan, li'annal mujadil yahtaju ila amrayn. Karena orang yang ingin berdebat itu dia membutuhkan 2 perkara. Al-awwalu itsbatu dalili qaulih. Pertama jamaah ya, harus memiliki dalil yang bisa ya, meneguhkan atau memantapkan pendapatnya. Artinya apa? Dia harus punya dalil. Ini pertama. Al-thani ibnul dalil li khasbi. Dia harus bisa membantah dalil yang dijadikan hujjah oleh lawannya. Itu harus. Artinya ilmu tentang kebenaran dia tahu, kemudian ilmu yang digunakan untuk membantah mereka pun tahu. Itu harus. Wala sabila ila dzalika illa bi ma'rifati ma huwa alaihi al-haq wa ma alaihi qasmuhu minal batil. Sehingga tidak ada jalan ya, kepada yang demikian tersebut kecuali dengan mengetahui kebenaran dan mengetahui sesuatu yang dijadikan hujjah oleh lawan. Itu penting. Jadi selama ini syubhat mereka itu apa sih? Sehingga mereka sampai menyimpang. Nah, kita harus tahu. Oh, ini masalahnya ternyata mereka menganggap ini dan itu, misalkan. Seperti contohnya orang-orang Jabariyah itu mereka mengatakan bahwasanya manusia itu seperti wayang. Kata mereka, kita itu nggak punya kehendak. Jadi kita itu dibuatkan seperti robot, digerakkan oleh Allah. Maka mereka berkeyakinan kita sholat juga dipaksa oleh Allah, kita zina juga dipaksa oleh Allah. Jadi kalau kita zina dipaksa oleh Allah ya jangan dihukum. Itu sebabnya mereka. Mereka berpegang dengan dalil aja, dalil tentang segala sesuatu itu Allah yang menghendaki. Tapi membuang dari yang lain. Nah, maka ini masalah penting bagi kita untuk memahami bahwasannya manusia itu punya kehendak. Karena seperti fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah itu memberikan jalan yang baik dan jalan yang buruk dan kita bisa memilih. Dan ini di antara
Dan ini menunjukkan bahwasanya manusia juga punya kehendak. Punya kehendak. Walaupun kehendak kita tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka di zamannya Umar pernah ya ada pencuri berhujjah dengan takdir. Ketika mau dihukum dia berhujjah. Apa hujahnya? Wa Amirul Mukminin, saya mencuri itu karena takdir. Maka apa jawaban Umar ya, sama. Saya juga mau potong tanganmu, ini juga takdir. Jadi berhujjah dengan takdir dibalas berhujjah dengan takdir lagi ya. Maka penting ya untuk dalam artian mengetahui apa syubhat mereka. Dan inilah kitab jamaah akan membahas ya, beberapa syubhat dan beberapa bantahan. Ini penting. Jangan nanti syubhatnya masuk, bantahannya nggak paham. Ini masalah jamaah. Makanya ketika tahu nanti syubhatnya, bantahannya benar-benar didengerin jam. Benar keliru ya. Ya jamaah sekalian. Wa qad manallahu jalla wa ala alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa qad manallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla telah memberikan kepada kita bi kitabi dengan kitabnya. Manallahu alaina bi kitabil aziz. Jadi Allah azza wa jalla telah memberikan kepada kita dengan kitabnya yang maha aziz, maha mulia. Alladzi la ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa min khalfihi. Tanzilun min hakimin hamid. Yang tidak ada kebatilan ya di depannya ataupun di belakangnya. Dari dulu dan sampai masa yang akan datang. Yang diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Jadi di Quran itu masih ada kebatilan. Sehingga kalau ada kebatilan, ya bantahannya Quran. Karena Quran ada kebatilan. Segala kebatilan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Sudah dijelaskan. Wa ja'alahu subhanahu wa ta'ala tibyanan ay mubayyinan likulli syai' yahtajuhun nas fi ma'ashihim wa ma'adihim. Dan Allah azza wa jalla telah menjadikan Al-Quran ini jamaah sebagai tibyan. Tibyan itu penjelas likulli syai'in, untuk segala sesuatu. Yahtajuhu, yang dibutuhkan oleh manusia di kehidupan dunia dan akhirat. Di kehidupan dunia dan akhirat. Thumma inna tibyanal Qur'an lil asya'i yang qasimu ila qismain. Ya, kemudian ya, penjelasan Al-Qur'an terkait segala sesuatu itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Al-awwalu, yang pertama, an yubayyina syai' bi ainihi mithli qaulihi tabaraka wa ta'ala. Ya, jadi pertama penjelasan tentang sesuatu secara apa? Secara zatnya, secara zatnya. Jadi lebih dalam artian jamaah ya jelaskan zatnya itu seperti apa sih? Zatnya seperti apa? Seperti firman Allah azza wa jalla, hurrimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmun khinzir. Telah diharamkan untuk kalian al-maitah, bangkai. Kemudian darah dan daging apa? Babi. Ini kan jelas. Zatnya dijelaskan secara langsung, haram. Iya. Nah, sehingga yang masuk bangkai itu semuanya haram, kecuali ikan dan belana. Ya. Maka seluruh bangkai binatang laut itu halal, kecuali yang membahayakan. Contohnya apa? Ular laut. Ya. Kecuali kalau ular laut tidak membahayakan, tidak masalah. Membahayakan ya jangan. Babnya apa? Karena membahayakan.
Kalau buaya itu halal atau haram coba? Ya? Kalau buaya darat haram. Tapi kalau buaya ya, sungguhan, silang pendapat. Silang pendapat. Ya. Sebagian ada mengatakan haram dengan alasan apa? Puas. Ya. Tapi ini hujah yang kurang kuat. Kenapa? Karena binatang laut walaupun buas tetap halal. Paus itu puas tidak? Buas. Ya. Hiu puas. Tapi halal. Karena binatang laut. Dan ini pengecualian. Tapi mereka ada yang mengharamkan dengan alasan apa? Hidup di dua alam. Tapi ini ijtihad ulama. Dalilnya nggak ada. Jadi, tidak ada satu dalil pun yang mengatakan binatang yang hidup di dua alam kemudian dikatakan apa? Haram, nggak ada. Yang ada ijtihad. Ya, ijtihad apa? Ulama. Tetapi jangan pendapat yang kuat, kalau ada binatang yang bisa hidup di dua alam, maka harus dipastikan salah satunya. Artinya apa? Mana dari dua alam itu yang lebih didominasi? Contoh, misalkan buaya. Di darat bisa, di air bisa. Karena laut itu maksudnya air ya. Karena laut itu istilah air yang banyak. Itu laut. Maka air asin dan air tawar pun ya sama. Itu beda lagi nanti. Jadi buaya itu bisa di darat, bisa di laut, atau bisa di air. Maka untuk menentukan buaya itu binatang air atau binatang darat, maka dilihat mana yang lebih didominasi oleh buaya. Seringnya di darat atau di laut, atau di air. Air saya. Kalau misalnya gini, buaya seharian bisa di darat misalkan, ya, misalkan. Maka coba bandingkan. Kalau di laut, kalau di air, sehari jelas kuat. 2 hari kuat. Kira-kira 2 hari di daratan kuat tidak? Itu perbandingannya. Kalau 3 hari di daratan kuat, ya sudah. 3 hari di laut pasti kuat. 4 hari setengah di daratan kuat tidak? Atau 5 hari kuat tidak? Kalau ternyata 5 hari kok nggak kuat, sedangkan di laut kuat atau di air kuat, berarti itu termasuk binatang air. Sehingga kalau binatang air ya termasuk tadi yang dikecualikan. Artinya apa? Seluruh binatang air itu halal. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, pensarah kitab ini, pendapatnya apa? Halal. Jadi apa namanya, buaya itu halal. Nah, kalau antum ingin buka warung panggang buaya, ini ada kesempatan. Ini kayaknya di Semarang belum ada ya. Masalahnya bahan bakunya ini sulit. Sulit ya. Karena buaya itu beda dengan biawak, beda coba. Biawak itu haram. Nah, kalau buaya, karena biawak itu apa? Laut atau darat coba? Darat. Darat coba. Bukan laut atau bukan air. Bukan air. Sehingga tidak bisa disamakan ya. Atau biawak disamakan dengan dob pun nggak bisa. Kenapa? Karena jenisnya beda, makannya beda, ya. Kemudian apa namanya, jenisnya juga beda, ya, sehingga tidak bisa disamakan. Tapi kalau dob itu halal. Dob itu halal. Kadal apa? Kadal gurun itu halal. Kecuali bangkai apa? Bangkai putri duyung itu halal-halalnya. Ya. Ya, ada tidak ya? Atau bangkai apa? Bangkai ya, kapal laut. Bangkai kapal ya haram, nggak bisa dimakan. Ya jamaah sekalian. Ikhwan fillah. Wadam, kemudian darah jelasnya haram. Ya, kecuali darahnya sedikitnya. Yang ada di apa? Daging. Jadi kalau antum nyembelih ayam, ya, itu setelah dipotong-potong itu ada darahnya di daging. Bahkan ketika antum cuci,
mau direbus, itu airnya merah lagi itu. Sahih tidak? Sahih. Ya, itu memang sulit jemaah. Makanya sebenarnya dimaafkan. Tapi kalau kemudian setelah disembelih darah itu kucur, dikumpulkan, setelah kumpul kemudian digoreng misalkan, itu haram. Enggak boleh. Tapi kalau yang nempel di daging setelah dicuci misalkan, maka ini dimaafkan. Ini dimaafkan seperti itu. Kecuali darah binatang yang tidak mengalir itu tidak najis ya, tidak najis. Ya. Contohnya darah ikan, darah belalang, ya. Maka ini tidak najis seperti itu. Kemudian walahmul khinzir. Daging apa? Daging babi. Ya. Kalau anjing gimana ya? Haram. Karena sebagian kelompok yang nyeleneh itu mereka mengatakan daging apa? Anjing katanya boleh. Kenapa? Ayatnya daging babi. Berarti daging anjing nggak masuk. Ya. Contoh seperti kelompok-kelompok ingkar sunnah yang mereka tidak berpegang dengan sunnah Nabi, mereka hanya berlandaskan dengan Quran. Berarti daging apa? Anjing ya boleh. Karena diharamkan cuma babi. Adapun terkait najisnya seperti anjing itu di mana coba? Di hadis. Disuruh dicuci sampai 7 kali cucian, itu kan di hadis. Nah, kelompok yang menolak menolak dalam artian menolak hadis Nabi, berarti ya tidak ada pengharaman anjing. Itu jadi masalah. Padahal di hadis-hadis itu dijelaskan. Ya, anjing itu termasuk najis mughal dhalghah. Sehingga cara membersihkannya pun harus dicuci dengan 7 kali cucian. Salah satunya dicampur dengan tanah seperti itu. Ya walaupun nanti ada silang pendapat di kalangan para ulama ya terkait tentang air liur anjing itu najis tidak. Itu silang pendapat cuma. Kenapa? Karena ketika ada anjing yang untuk berburu, ketika dia berburu binatang kemudian digigit, maka bekas gigitannya ini jemaah enggak perlu dicuci. Sahih? Ya. Kalau anjing ini anjing pemburu, sudah dilatih. Ya. Maka sebenarnya mengatakan, oh berarti air liur anjing itu najis tidak? Kalau najis harusnya dicuci. Ya. Ada yang mengatakan nggak najis ya. Terus bagaimana dengan perintah mencuci bejana sampai 7? Ini babnya ta'abbud saja. Bukan menunjukkan itu najisnya. Oh, itu repot lagi jemaah. Walaupun yang sahih najis. Air liur anjing itu najis seperti itu. Dan ini pun nanti kita mendapat lagi apakah ketika menjilati lantai, kemudian tembok, kain juga dicuci 7 kali? Itu silang pendapat. Kalau mazhab Syafi'i mengatakan iya, tapi mazhab yang ini mengatakan tidak. Dan yang kuat itu jamaah saniyah, kalau tidak menjilati bejana cukup dicuci sampai bersih. Contoh kain kita dijilat, cuci saja sampai bersih. Enggak harus sampai 7 kali putaran. 7 kali cucian, enggak harus. Ini pendapatnya kuat. Tapi kalau bejana iya, dicuci sampai 7 kali. Gimana masalin ikhwan fillah. Begitu pula masalin firman Allah azza wa jalla, hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum. Dan diharamkan atas kalian ummahatukum, ibu-ibu kalian, putri-putri kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi-bibi kalian dari pihak ayah, wa khalatukum, dan bibi-bibi kalian dari pihak ibu, wa banatul akh, anak perempuan dari saudara laki-laki, keponakan,
Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan, ponakan dari saudara perempuan. Wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu apa? Susuan. Wa akhwatukum, dan saudari-saudari kalian minar radha'ah, sepersusuan. Wa ummahatun nisaikum, kemudian ibu dari istri-istri kalian, mertua. Jadi mertua itu mahram ya. Mertua itu mahram. Enggak boleh nikahi, bahkan mahram mu'abbad. Kalau sudah nikah dengan anaknya, maka statusnya itu mahram mu'abbad, walaupun sudah cerai. Ya, dengan anaknya sudah cerai nih. Maka mata mertua itu mahramnya dia. Ya. Anaknya iya sudah cerai apa? Sudah nggak ada hubungan. Jelas? Nggak ada hubungan, nggak boleh kemudian berkholwat, nggak boleh. Tapi kalau ibu mertua, maka statusnya tetap apa? Mahram. Nggak boleh kemudian ketika sama anaknya cerai kemudian nikah dengan ibunya, itu nggak boleh. Sudah nggak boleh. Ya. Karena itu mahram mu'abbad. Ya, kalau sudah nikahi apa? Anaknya seperti itu. Kemudian yang masuk warabaikum allati fi hujurikum. Kemudian robaib. Apa robaib itu apa cuma? Anak-anak tiri, bawaan dari janda ya. Yang di bawah apa namanya? Asuhan kalian dari istri-istri yang telah kalian gauli. Nah, ini beda. Kalau ada seorang nikahi janda, kemudian punya anak, ya. Setelah akad dia lihat anaknya apa? Cantik. Akhirnya ibunya cerai, belum digauli. Maka boleh dia nikahi apa? Anak tirinya. Tapi cerai dulu ya dengan ibunya. Oh, saya nggak jadi nih. Saya batalkan apa? Saya batalkan nikahnya. Besoknya nikahi apa? Anaknya karena cantik. Itu boleh. Tapi kalau sudah ibunya digauli nggak boleh. Kalau ibu sudah digauli, maka anak tirinya nggak boleh. Ya, sudah haram mu'abbad seperti itu. Ya, nggak boleh kemudian apa? Nikah nggak boleh. Kenapa? Karena sudah menggauli apa? Ibunya seperti itu. Tapi kalau belum, maka masih boleh seperti itu. Maka gini ya masalahnya, yang menjadi mahram dari apa namanya bapak tiri itu siapa? Jelas ibunya jelas ya. Ibunya, kemudian anaknya ketika ibunya sudah dinikahi, afwan sudah digauli. Ya. Adapun anak dengan anak dudaknya siapa? Mahram tidak. Si janda bawa anak, duda bawa anak. Anak dengan anak mahram tidak. Enggak mahram. Jadi boleh bapaknya nikah ibunya, anaknya nikah dengan anaknya boleh. Itu boleh. Karena bukan mahram. Kecuali ketika janda dengan apa? Duda itu sudah nikah. Kemudian lahirlah anak. Jelas? Maka anak dari kedua orang tua ini mahram dengan siapa? Saudara seibunya atau saudara sebapaknya, itu mahram. Ya, dengan ibunya berarti saudara seibu, dengan bapak berarti saudara sebapak, itu mahram. Tapi kalau murni yang bawaan, janda ini bawaan nikah dengan laki-laki lain, ini yang duda perempuannya lain, maka bukan mahram. Bukan mahram. Ya. Kemudian masalahnya, fala junaha alaikum wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salam. Begitu pula sama salin wa halailu abnaikum. Ini berarti apa? Mantu ya. Jadi istri-istri dari anak-anak laki kalian. Ini mantu. Itu nggak boleh jemaah.
mantu nikah dengan mertua itu nggak boleh. Wa antajma'u bainal ukhtain, dan menggabungkan dua orang wanita yang bersaudara itu nggak boleh. Nikahi kakaknya, adiknya nikah itu nggak boleh. Kecuali kalau kakaknya dicerai, kemudian sudah habis iddahnya. Kalau cerainya cerai karena dia sudah haid, berarti 3 kali masa haid. Setelah itu baru boleh nikah. Tapi kalau baru diceraikan 1 minggu kemudian nikahi adiknya nggak boleh. Kenapa jemaah? Karena ketika belum selesai iddahnya, dia masih statusnya sebagai apa? Istri. Jadi kalau dia langsung nikahi adiknya, berarti menggabungkan 2 saudara, itu nggak boleh. Nah, maka di sini laki-laki baru dikatakan seolah-olah punya iddah, seolah-olah. Ketika dia nikah dengan seorang perempuan, kemudian menceraikan, dan setelah itu ingin nikahi adiknya, maka ada iddahnya. Apa iddahnya? Ya istrinya yang pertama, habiskan dulu. Setelah habis, baru dia boleh nikahi adiknya. Ya, atau mungkin iddah wafat ya, iddah wafat. Kalau wafat ya selesai, nggak ada. Ya. Jadi nggak boleh kemudian dia nikah langsung kecuali kalau iddah istrinya selesai. Karena kalau sebelum habis kemudian nikahi adiknya, sama hanya menggabungkan dua saudara seperti itu. Tidak boleh menggabungkan antara seorang perempuan dengan bibinya, itu nggak boleh. Sama. Dia nikahi seorang perempuan, bibinya juga cantik. Mau dipoligami itu nggak boleh, nggak boleh. Illa ma qad salaf, kecuali ya, apa yang sudah terjadi di zaman yang terdahulu. Innallaha kana ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wal muhsanatu minan nisa'i, dan wanita-wanita yang sudah beristri, bersuami, itu nggak boleh. Ya. Nah, ini penting. Ya, karena sebagian perempuan itu ketika suaminya mungkin tidak bertanggung jawab ya, kemudian dia nikah dengan laki lain dan belum ditalak, itu nggak boleh. Jadi harus ada lafaz talak dulu, atau dalam artian hakim ya memfasa, membatalkan nikah, itu boleh. Tapi kalau dalam artian hanya sekedar suaminya tidak menafkahi, tapi belum pernah ada ucapan talak, tetap statusnya suami istri. Kalau dia nikah dengan laki-laki lain, ini nikahnya nggak sah, sehingga teranggap zina. Itu nggak boleh, nggak boleh. Dan kadang banyak orang seperti ini, suaminya dikatakan nggak pernah nafkahi, akhirnya tiba-tiba nikah dengan laki-laki lain, itu nggak boleh, nikahnya nggak sah, nikahnya tidak sah seperti itu. Illa ma malakat aymanukum, kecuali budak-budak yang kalian miliki. Contoh gini, wanita ini punya suami, tapi ini orang kafir. Kemudian ditawan menjadi budak. Nah, ini boleh. Walaupun dia punya suami, tapi dia tawanan kaum muslimin, maka dia halal bagi siapa? Bagi tuannya. Halal. Walaupun mungkin dulu atau mungkin di negerinya itu punya suami, tapi ketika dia orang kafir kemudian jadi tawanan, statusnya menjadi budak, maka halal bagi tuannya. Tapi kalau yang orang merdeka ya, dia muslim, selagi dia punya suami maka tidak boleh dinikahi. Ya, tidak boleh dinikahi kecuali kalau sudah dicerai, seperti itu. Kemudian maksudnya yang kedua, an yakuna tibyanu bil isyarati ila mawdi'in bayan. Jadi yang kedua, penjelasan itu bisa berupa isyarat ila mawdi'il bayan, ya, kepada isyarat kepada tempat yang memang itu dijelaskan ya. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah telah menurunkan padamu alkitab dan hikmah ya, hikmah. Di sini Allah mengisyaratkan kepada hikmah, yaitu sunnah. Fa innaha tubayyinul Qur'an
Karena ia menjelaskan Al-Qur'an, begitu pula ya firman Allah Azza wa Jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri ketika kalian tidak mengetahui. Ini isyarat. Ya, jadi penjelasan berupa isyarat. Sehingga dudukannya seperti apa? Tibyan, seperti penjelas. Nah, ini disebutkan contoh ya. Saya memberikan contoh, fahada yubayyinu anna narji fi kulli syai'in ila ahlihi alladhina hum ahlu dzikri wa lihada yudkar anna ba'du ahli ilmi atahu rajulun minan nasara. Maka dari sinilah jelas ya, bagi kita untuk ya, kembali ya dalam segala sesuatu itu kepada apa? Ya, ahlinya, yaitu ahlu dzikri. Maka itulah pernah disebutkan bahwa sebagian ahli ilmi didatangi oleh seorang laki-laki dari orang Nasrani yang ingin mencela Quran ya. Wa kana fi mat'amin, dan ia berada di warung makan. Faqala lahu hadza Nasrani, maka seorang Nasrani bertanya kepada orang alim tersebut ya. Aina bayanu kaifa yasna'u hadha ta'am? Ya. Di mana penjelasan yang menjelaskan bagaimana cara membuat makanan ini di dalam Quran? Ada enggak? Katanya Quran itu apa? Tibyan likulli syai'. Quran itu penjelas sesuatu. Kalau begitu, mana penjelasan di Quran? Ya, ini orang Nasrani ingin mencela Quran. Fala ar-rajulu sahiba mat'ami, maka dia memanggil pemilik apa? Warung makan tersebut. Wa qala lahu, dia bertanya kepadanya, sif lana kaifa tasna'u hadha ta'am. Jelaskan kepada saya bagaimana sih kamu buat makanan ini? Ya. Fa wasafa, maka dia pun mensifati apa atau menjelaskan ya bagaimana cara membuat makanan tersebut. Faqal, maka ia pun mengatakan, hakadza jaa fil Qur'an, seperti inilah yang datang di dalam Al-Qur'an. Fata'ajjaba Nasrani, maka Nasrani ini kagum ya. Waqala, atau kagetnya, dia kemudian bertanya, bagaimana kok bisa seperti ini? Faqal, maka dia mengatakan, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah berfirman, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah ya, kalian kepada ahlu dzikri, orang yang tahu jika kalian tidak tahu. Itu Quran. Maka kalau kita ingin tahu bagaimana cara membuat bakso, ya sudah tanya kepada tukang bakso. Dan itu Quran yang menjelaskan. Kita nggak bisa misalkan buat apa dia, dawet. Bertanya kepada ahli dawet. Dan itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Quran. Ya, karena sebagian orang itu nggak paham ya. Quran sudah menjelaskan, sudah memerintahkan bahwa segala sesuatu ada. Cara bikin roti, Quran sudah menjelaskan. Tanya kepada ahlinya. Ingin bisa ini, ya tanya. Dan itu Quran yang mengisyaratkan. Ya. Fa bayyana lana miftahul ilmi bil asya'i an nas'ala ahla dzikri biha ai ahli ilmi bi. Maka telah jelas bagi kita bahwa kunci ilmu dengan segala sesuatu adalah bertanya kepada ahlu dzikr, yaitu apa? Orang yang tahu tentang hal tersebut. Wa hadza min bayanil Qur'an bila syak, dan ini merupakan penjelasan Al-Qur'an tanpa diragukan. Ya. Maka orang yang ingin tahu dengan apa? Ya. Fal ihanatu ala man yahsulu bihimul ilmu hiya miftahun lil ilmi. Artinya cuma kalau kita ingin tahu tentang sesuatu, ya harus tanya kepada orang yang lebih tahu duluan. Nah itu kuncinya. Dan ini jamaah sekalian, Quran sudah mengisyaratkan. Jadi ini penjelasan berupa isyarat. Ada secara langsung tadi ya, seperti apa? Hurimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir, itu langsung haram. Ada yang penjelasan berupa apa? Isyarat. Artinya apa? Ya sudah, kalau ingin tahu bakso,
ya tanya dengan ahli ilmu. Dan itu ada isyaratnya dalam Al-Quran. Jadi ada dua macam. Ada dua macam. Makanya masalahnya orang yang paham dengan Quran, ya, maka Quran itu sudah memberikan solusi. Segala subhat apapun, kalau kita mau merujuk pada Quran dan hadis Nabi, maka semua akan dapat diselesaikan dengan mudah seperti itu jemaah. Maka PR kita jemaah, ya, apakah kita mau kembali kepada Quran, mau mengkaji Quran, mengkaji hadis Nabi atau tidak, itu saja. Ya. Karena jemaah, dengan kita tahu kebenaran, kebatilan itu akan diketahui. Antum tahu kebenaran, otomatis kebatilan tahu. Seperti kemarin saya sampaikan, ya, ketika saya tanya apa, rukun iman ada berapa? Rukun iman ada gini. Pasti dia jawabnya berapa? Kalau jawab 3 keliru kan? Dia jawabnya rukun iman ada pasti 6, walaupun saya sampaikan 3, 6. Kenapa? Dia tahu memang benernya 6. Berarti yang 3 apa? Salah. Itulah. Dengan mengerti kebenaran, kebatilan akan diketahui. Maka yang paling penting, ya, yang pertama kali harus dipelajari kebenaran dulu. Jangan belajar yang sesat dulu, baru itu kebenaran. Oh, masalah jemaah. Jadi pelajari kebenaran, maka lawannya akan diketahui. Seperti itu jemaah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian ikhwan wa akhwat fillah. Ya. Ada pertanyaan? Kait mahram itu tadi, yang mahram kalau mertua. Mahram mertua. Terus? Itu seumpama cerai suami istri, kewajiban si suami kepada mertuanya apa Ustaz setelah bercerai? Apakah ada? Ya, masalahnya kewajiban mantu dengan mertua itu sebatas hanya berbuat ihsan. Ini sama seperti orang lain. Kita disuruh berbuat ihsan kepada segala sesuatu, termasuk binatang. Ketika menyembelih maka berbuat ihsan. Maka dengan mertua sama berbuat ihsan, dan bukan birrul walidain ya. Karena birrul walidain itu dengan orang tua kandung, bukan dengan mertua. Maka ketika sudah cerai dengan apa? Anaknya, maka mertua tetap mahram. Tapi tidak ada kewajiban apapun kecuali hanya sekedar apa? Berbuat ihsan, layaknya apa? Berbuat ihsan kepada sama manusia seperti itu. Jadi nggak ada kewajiban untuk birrul walidain, nggak ada. Karena birrul walidain itu khusus untuk orang tua kandung seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya, demikian masalahnya. Mudah-mudahan kajian di kesempatan malam hari ini bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pribadi Pak Leo